Marhaban bil jami'in. Marhaban bikum fi podcast mantan penyiar. Halo an alo, welcome in mantan penyiar podcast. Minasan konnichiwa, mantan penyiar podcast yo koso. Annyeonghaseyo yorobun, mantan penyiar podcast osunggusu hannohamnida. Sampurasun sadayana wilujeng sumping ka podcast mantan penyiar. Hai semuanya, selamat datang di Mantan Penyiar Podcast. Gimana? Udah cocok belum gue jadi polyglot? Jadi polyglot itu susah-susah gampang, tapi menyenangkan loh. Karena bikin otak dan diri kita secara gak langsung seperti dihipnotis. Jadi terpacu untuk belajar bahasa asing selain bahasa ibu kita. Guys, belajar bahasa asing itu sekarang gak cuma jadi suatu keharusan, tapi juga jadi tren saat ini. Mulai dari anak kecil sampai dewasa, gak cuma di Indonesia aja, tapi juga di seluruh dunia guys. Ini sih manfaat yang bisa kita dapatkan saat belajar bahasa asing itu udah pasti banyak banget ya. Ya intinya banyak manfaatnya kok, gak nyesel. Nah anyway, di episode 2 kali ini di Mantan Penyiar Podcast mau up soal polyglot. Jadi dengerin sampai habis ya, hingga akhirnya lo berpikir apakah lo seorang polyglot atau bukan. I put much effort and concentration in the topic. Well, without further ado, let's start now. Guys, apa sih sebutan orang yang suka dengan bahasa asing? Orang yang suka dengan bahasa asing. Yaps, bener banget. Jawabannya adalah glossophiles. So, taken from Wikipedia, glossophilia is a love of language, be it foreign or native. Okay, so my next question is, apa sebutan orang yang jago 2, 3, 4, atau 6 bahasa lebih? Kalau tadi kan orang yang suka sama bahasa asing, tapi ini mereka menguasai 2, 3, 4, atau 6 bahasa lebih. Jadi kalau misalnya nih, lo bisa 2 bahasa, itu sebutannya adalah bilingual, ya enggak? Kalau 3 bahasa, sebutannya trilingual. Kalau 4-5 bahasa, mungkin bisa disebut dengan polyglot. And then, kalau lo bisa 6 bahasa atau lebih, means that you are is hyper polyglot. Itu kayaknya udah bener-bener luar biasa and amazing guys, karena bisa 6 bahasa lebih gitu kan dibanding bahasa ibu kita. Nah, pernah gak sih, atau mungkin lo pernah punya saudara, atau mungkin lo pernah punya temen, atau lo sendiri nih yang seorang polyglot. Kira-kira seru, pusing, atau biasa aja? Gue sih pribadi nih ya guys ya, lebih suka dengan belajar bahasa gitu ya, dibandingkan harus belajar aritmatika. Karena sejak zaman sekolah kayaknya emang lebih deg-degser gitu kalau jam mata pelajaran yang berhubungan dengan angka-angka. Tapi happy dengan kelas bahasa asing gitu. Pada waktu SMA gue masuk jurusan IPA guys, jadi notabene-nya emang hampir mata pelajaran itu banyak hitung-hitungannya gitu kan. Ya lagi-lagi tetap aja gak bisa dan gak akan pernah bisa mencintai pelajaran matematika dan temen-temennya gitu. Jadi makanya kalau udah mata pelajaran bahasa Inggris, hati gue tuh kayak seneng gitu loh guys. Jadi semacam refreshing gitu buat otak gue. Nah, boleh kali ya gue ceritain sedikit zaman dulu, zaman sekolah. Jadi gue tuh sebenarnya udah belajar bahasa Inggris sejak kelas 1 SD di sekolah gitu. Terus lanjut SMP dan kemudian SMA. Jadi kita kembali ke masa lalu. Kita coba ngebayangin waktu gue kelas 1 SD. Bisa gak ngebayangin gue waktu kelas 1 SD? Gak usah ya. Jadi intinya waktu gue kelas 1 SD, gue punya guru bahasa Inggris.
Jadi dulu itu kalau gak salah beliau guru baru pindahan gitu di sekolah gue. Jadi yang masih membekas di otak gue sampai sekarang nih adalah cara beliau itu kayak memperkenalkan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris kepada anak-anak kelas 1 SD itu dengan nyanyian saat mengajar alfabet gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya kita untuk ngajarin anak-anak, hal yang pertama kali, the first thing, itu kayaknya emang ngajarin alfabet ya. Tapi gimana caranya? Nah kalau guru gue itu dengan atau lewat nyanyian. Dan itu seru banget kan buat anak-anak. Jadi sampai sekarang tuh gue masih inget loh nyanyinya gimana gitu. Tapi gue gak perlu nyanyiin kali ya. Karena suara gue jelek kalau nyanyi gitu. Kalau ngomong agak lumayan. Lalu sampai sekarang gue intinya seperti yang tadi ya, yang gue bilang, gue masih ingat sama nyanyiannya kayak gimana. Dan gurunya juga murah senyum, gurunya asik, dan emang bener-bener friendly banget sama anak-anak kelas 1 SD gitu. Terus lanjut ke SMP. Kalau SMP sih gue gak begitu inget detailnya gimana ya. Ya tapi nilai rapor bahasa Inggris gue lumayan lah, more than enough. Hingga waktu SMA, gue menganggap bahasa asing adalah mata pelajaran yang cukup menyenangkan. Jadi gue tuh punya guru yang dimana punya suara tuh cute banget guys. Jadi beliau tuh juga baik. Dan kalau kita murid-muridnya nih bisa ngejawab pertanyaan beliau yang dadakan dalam bahasa Inggris, beliau tuh pasti suka kasih semacam pujian, yaitu adalah excellence. Nah gitu, emang cara beliau ngomong tuh kayak gitu guys. Jadi sampai sekarang tuh kayak masih ada di otak gue sampai sekarang gimana nada beliau pada saat mengucapkan kata excellence itu kepada kita semuanya. Kalau misalnya kita bisa menjawab pertanyaan beliau, atau mungkin yang pastinya rajin ngumpulin tugas ya, itu pasti beliau bakal ngomong excellent dengan cara seperti itu. Dan jujur itu suaranya cute banget. Dan gue harap sih beliau sehat-sehat ya sampai sekarang. Dan yang pastinya sih dulu di pikiran gue saat sekolah gak ada harapan yang muluk-muluk sih. Intinya belajar aja udah gitu. Gue kayak gak punya harapan lebih, kayak oke, gue harus rajin supaya nanti gue jago bahasa Inggris buat kuliah atau kerjaan dan kehidupan gue ke depan nanti. Beneran gak ada sama sekali. Tapi memang karena gurunya menyenangkan, gue kayak otomatis rajin dan suka sama kelas bahasa Inggris beliau gitu. Ya udah deh, udahan dulu ya ngomongin hal yang kayak gituan. Soalnya banyak banget nih, kalau diceritain mesti panjang ceritanya. Jadi lanjut ke cerita lain. Ini soal teman sekelas gue ya. Jadi sebenarnya dia ini jago banget matematika guys. Jadi saat itu dia minta anterin gue ke sebuah radio di kota Jambi. Pas gue tanya, emangnya kenapa? Emang mau ngapain di sana gitu? Ternyata dia habis ikutan kuis di radio itu dan menang gitu loh. Kemudian hadiahnya adalah salah satu penyanyi favorit dia, namanya adalah Jay Chou. Jadi dia itu kayak menangin kaset tape gitu guys, Jay Chou, untuk album terbarunya saat itu. Kalau gak salah judulnya adalah November's Chopin. Gue masih inget banget itu. Jadi ada yang punya gak sih albumnya Jay Chou yang November's Chopin? Ada yang punya? Ada yang punya? Kalau gue punya, tapi gue beli pakai duit gue sendiri ya, bukan karena menang kuis kayak temen gue gitu. Jadi maklum lah ya, yang namanya anak SMA, duit jajan gak terlalu lebih. Jadi gue ngumpulin duit jajan dulu buat beli kaset tape-nya Jay Chou. Alasannya gue tertarik dengerin lagu Mandarin ya karena temen gue itu guys. Jadi dia muterin lagu itu melulu ya, muterin terus sepanjang hari. Jadi kayak gue semacam teracunin gitu, terkontaminasi gara-gara dia. Jadi saat gue udah punya kasetnya, gue dengerin sambil baca tulisan teksnya gitu loh. Ternyata susah banget ya, susah banget ternyata guys. Jadi kayak sebatas itu aja semangat gue belajar bahasa Mandarin gitu ya, sampai di situ aja. Tapi gue ingat juga nih, ada pengalaman juga waktu SMA di mana sekolah itu mewajibkan kita anak kelas 2 sampai kelas 3 itu les bahasa asing, yaitu bahasa Jerman dan bahasa Jepang. Tapi
Sebenarnya gue lebih menyukai Jepang ya dibandingkan Jerman, karena memang udah duluan suka dengan culture and anything about Japan. Jadi kayak pada saat gue les bahasa Jepang kayak lebih mudah nyangkut gitu loh guys. Jadi pernah nih sebelum gue les bahasa Jerman, ada temen gue bilang ke gue, tapi ini bukan bukan apa-apa sih, dia cuman kayak joking aja pada saat lagi waktu luang gitu kan, lagi nggak ada gurunya. Dia bilang nih ke gue, dia bilang ich liebe dich. Gimana sih pronounce-nya? Gue lupa ya bahasa Jerman. Intinya itu. Terus pas gue tanya artinya apaan sih? Gak dikasih tahu sama dia guys. Jadi akhirnya tuh jadi kayak sebuah pertanyaan buat gue. Dan setelah gue pikir-pikir, kenapa ya dulu gue gak berusaha mencari tahu artinya gitu. And finally pada saat yang gue bilang tadi, dimana sekolah ngewajibin kita buat les bahasa asing. Jadi pada saat kelas bahasa Jerman, gue tanya tuh sama guru bahasa Jerman gue. Dan akhirnya gue baru tahu artinya saat gue les di sekolah. Kalian cari tahu sendiri ya. Terus ya itu deh, cukup panjang sih ternyata pengalaman gue dulu soal belajar bahasa Inggris. Jadi intinya gini ya guys. Jadi seorang polyglot itu ada suka dan dukanya. So let's talk about hilarious polyglots problems. Jadi yang pertama, people try to test your knowledge. Jadi kadang kalau polyglot itu pasti suka kayak disuruh-suruh orang ngomong dengan bahasa-bahasa yang mereka kuasain. Hey, you speak how many languages? Please say something in bla bla bla. Now in bla bla bla. Now in bla bla bla. Pokoknya selalu ada kayak switch language gitu guys. Ya intinya mungkin kadang ada, mungkin polyglots berpikir nyebelin banget gitu, mentang-mentang gue bisa gitu kan. Tapi bukan berarti mereka bisa ngetes knowledge mereka tentang bahasa yang mereka kuasai dengan cara seperti itu. Tapi ya sebenarnya itu bukan sesuatu yang jelek ya. Anggap aja lo ngelakuin sebuah promosi dan bikin orang jadi kagum nih karena kemampuan berbahasa asing yang lo bisa gitu. Terus next itu adalah changing character language by language. Jadi perbedaan budaya ternyata juga mempengaruhi dalam seseorang berekspresi gitu. Jadi termasuk dalam bahasa. So you mix up languages in one time, dan kadang ada satu waktu lidah kita tuh kayak belibet gitu ya guys ya, kayak freezing up and not being able to speak sometimes. You jumbling grammar, accent and vocabulary. Ya nggak? Tapi itu wajar ya guys terjadi. Namanya juga kita kayak switch language in one time, itu kayaknya gak gampang gitu. Lalu selanjutnya ada polyglots feel insulted by bad translation. Jadi gue kayak pernah gitu ya guys, kayak pernah punya pengalaman. Misal nih, pernah nonton film yang diputar di YouTube. Terus gue kayak ngerasa kayaknya itu bukan bahasa Inggrisnya, bukan kayak gitu deh gitu kan. Nah mungkin lo pernah gak sih punya pengalaman seperti itu? Kayak mungkin misalnya lo bisa bahasa apa gitu kan guys, dan lo nonton filmnya ternyata di YouTube itu kayaknya translationnya gak seperti itu gitu. Apalagi polyglots yang bisa banyak bahasa. Jadi mereka kayak sebel sendiri gitu kalau ngebaca translationnya bukan seperti itu gitu. Lalu selanjutnya, polyglots want to learn a new language while still struggling with current ones. Nah ini dia nih yang mungkin kalau kata temen gue bilang ambisinya seorang polyglot. Kayaknya mereka tuh ingin selalu memperbaharui diri mereka gitu kan, mengupgrade diri mereka dengan cara mempelajari bahasa baru. Padahal mereka tuh lagi belajar satu bahasa misalnya gitu. Jadi bawaannya tuh kayak pengen gue harus master di bahasa ini, gue harus master di bahasa ini. Sedangkan pada saat mereka ingin menguasai atau mungkin ada satu target bahasa, sebenarnya mereka ada bahasa yang sedang mereka pelajarin pada saat itu. Jadi kayaknya obsesnya luar biasa gitu. Nah katanya seorang polyglot juga kayak bisa nangis dan panik seketika ketika ada bahasa yang pernah mereka pelajarin itu lupa gitu guys, kayak gone, hilang gitu aja. Tapi kalau gue boleh bilang,
life is long, there's a plenty of time to learn others gitu. Jadi kayak tetap santai tapi tetap serius, tetap konsisten. Boleh sih ambisi, tapi ya ingat sebenarnya waktu itu masih cukup panjang buat mempelajari bahasa baru gitu. Nah, suka dukanya juga jadi seorang polyglots. Jadi biasanya nih polyglots itu taste medianya polyglot itu jadi lebih bervariasi gitu kan. Karena memang kemampuan mereka berbahasa asing itu yang cukup atau more than ya di atas level rata-rata yang hanya mempelajari 2-3 bahasa gitu. Mungkin nih contohnya pas bangun pagi polyglot itu dengerin berita berbahasa Jepang, ya enggak? Terus habis mandi dengerin podcast berbahasa Jerman, gila. Terus sarapan sambil nonton drama Korea. Pulang sekolah, pulang kuliah atau pulang kerja baca buku berbahasa Prancis. Terus sebelum tidur nonton Al Jazeera World News. Itu kan amazing banget guys, karena memang mereka bisa bahasa-bahasa yang mereka pelajarin itu, yang mereka kuasain itu memang itu gitu. Jadi ya tes medianya polyglot tuh jadi lebih bermacam-macam gitu kan dibandingkan kita yang mungkin hanya berbahasa Indonesia atau mungkin ada satu bahasa lain, jadi kayak cuman fokusnya di situ-situ aja gitu. Dan mungkin info-info atau pengetahuan mereka juga lebih banyak gitu loh guys. Lalu polyglot itu sering dikira jenius. Padahal sebenarnya mereka tuh hanya mau meluangkan waktu dalam hidupnya untuk belajar bahasa asing. Itu doang kok. Nah, ada lagi nih yang bilang kalau polyglots itu kayak kepribadian mereka itu berubah tergantung bahasa. Nah, kalau dipikir-pikir kayaknya ini udah di tahap yang ekstrim ya guys ya. Apalagi mereka yang udah paham dengan bahasa dan budaya negaranya. Mungkin kalau polyglots itu ada kayak masa dimana kayak mereka ngerasa percaya diri banget gitu pada saat mereka ngomong bahasa Inggris. Ada yang ngerasa tiba-tiba sopan waktu ngomong bahasa Korea. Atau tiba-tiba mendadak jadi pribadi yang romantis waktu mereka ngomong bahasa Perancis misalnya gitu. So bisa aja kan? Bisa gitu. Nah, ada juga nih yang mengatakan people think polyglot have dissociative identity disorder. Jadi ada statement dari seorang American arranger, producer, composer, and multi-instrumentalist, yaitu adalah Marcus Miller. Jadi gue bakal nge-quote salah satu statement dari Marcus Miller. He said, "For every language I have a slightly different personality. When I'm bored, I name them." Jadi di satu bahasa, polyglot itu bisa jadi seorang yang pemalu. Terus di satu bahasa mereka bisa jadi seorang yang pemikir. Atau mungkin di satu bahasa seorang polyglot itu bisa jadi seorang komedian gitu. Jadi emang kayaknya efek dari mempelajari bahasa itu bener-bener luar biasa banget ya buat tubuh kita guys. Jadi intinya polyglot itu sebenarnya belajar bahasa asing ya dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya gitu. Kita pun juga punya waktu. Kalau misalnya kita menggunakan dengan sebaik-baiknya, maybe kita bisa jadi polyglot gitu. Dan fakta mengatakan bahwa semua orang bisa membiasakan mengingat seperti polyglot melakukannya. Jadi polyglot itu sebenarnya juga manusia normal guys, yang juga suka traveling demi bahasa. Mereka juga ada yang introvert, mereka juga ada yang extrovert, mereka juga berkeluarga. Terus mereka juga punya teman dan juga hidup bersosial dengan yang lainnya gitu. Ya semoga aja beberapa orang ini bisa menyemangati lo guys buat belajar bahasa asing. Nah jadi yang pertama ini dari Indonesia dulu ya. Pasti lo tidak asing untuk mendengar nama yang satu ini, yaitu adalah Raden Mas Panji Sosro Kartono. Bener banget. Jadi beliau ini adalah kakak dari Raden Ajeng Kartini. Dan katanya beliau ini dikatakan sebagai polyglot pertama di Indonesia. Keren banget kan? Jadi beliau ini katanya udah
menguasai sekitar 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia. Lalu yang juga terkenal seorang polyglot dari Indonesia itu adalah Kiai Haji Agus Salim. Jadi kalau nggak salah beliau ini udah menguasai 7 bahasa asing ya guys. Luar biasa banget. Jadi kalau itu untuk zaman dulu ya, yang gue tahu. Tapi sebenarnya banyak juga sih. Kalau zaman sekarang gimana? Banyak juga guys. Jadi kalau lo pernah mendengar nama-nama berikut kayak Syifa Adinda Negara, dia bisa 9 bahasa asing ya. Lalu bisa dikatakan Syifa ini kayak linguaholic ya. Dan lalu ada lagi nih, kalau lo pernah nonton di televisi acaranya Om Deddy Corbuzier ya. Jadi itu anggota TNI Kopda Hardius Rusman. Jadi Bapak Kopda yang satu ini ternyata luar biasa banget guys. Beliau bisa 7 bahasa asing. Jadi gue ingat banget waktu nonton itu, mungkin lo juga nonton kali ya episode itu, dimana dari pihak televisinya itu juga mengundang beberapa translator 7 bahasa tersebut yang dikuasai oleh Bapak TNI Kopda Hardius Rusman ini. Dan ternyata pada saat di tes satu-satu itu benar-benar perfecto semua guys. Jadi emang benar-benar beliau ini benar-benar menguasai secara baik dan benar gitu. Mulai dari pronunciation dan juga grammarnya itu sangat luar biasa. Vocabulary beliau juga beragam gitu guys. Jadi ternyata beliau ini memang benar-benar pinter gitu. Lalu ada juga nih YouTuber favorit gue dan juga mungkin favorit lo juga guys, dimana setiap gue nonton video dia itu benar-benar bisa jadi inspirasi buat kita semua belajar bahasa asing, yaitu adalah Naila Farhana. Pernah dengar kan? Jadi kalau gak salah dia sudah lagi belajar atau udah menguasai ya, kalau nggak udah menguasai kalau nggak salah 5 bahasa. Lalu yang beberapa waktu lalu juga itu pasti udah nggak asing banget kalian dengerin nama Gayatri Wailisa. Jadi Gayatri ini jago banget 14 bahasa ya, dan dia juga udah ibaratnya jadi delegasi, jadi kayak semacam istilahnya kayak mewakili gitu Indonesia, nggak cuma di kancah nasional tapi juga di internasional. Wow, itu keren banget guys. Ya, itu mungkin beberapa orang yang bisa jadi inspirasi lo semuanya untuk belajar bahasa asing. Tapi gue juga punya rekomendasi orang luar yang juga polyglot. Jadi untuk bisa buat lo pelajarin teori dan metodenya. Lo pernah gak sih denger nama Steve Kaufman? Jadi Steve Kaufman ini guys itu bisa 20 bahasa. Wow, itu keren banget. Kalau lo udah nonton salah satu video terbaru dari YouTuber Naila Farhana, jadi dimana dia langsung dapat berkesempatan untuk ngobrol dengan Steve Kaufman ini dan nanyain gimana sih cara belajar bahasa asing yang efektif. Nah, gue bakal kasih tahu nih poin-poinnya apa aja dari percakapan mereka ya guys. Jadi yang pertama, you have to get the language in you. Lalu, you have to expose yourself to the language. You have to have an attitude that is positive towards the language. You have to put in a lot of time. So, this is not about reading grammar rules, but it's about giving your brain enough input that the brain start to become familiar, start to short things out and develop some patterns. Lalu, you have to want to notice what is happening in the language, must interested to the language. Terus satu lagi nih yang paling penting dari Steve Kaufman buat kita semua guys, pada saat kita mempelajari bahasa asing, the grammatical explanation doesn't help you. You have to develop a habit. Gitu. Jadi intinya untuk pembahasan selanjutnya ya silakan lo nonton langsung ya guys ya video mereka. Kalau dari gue sendiri untuk belajar bahasa asing intinya be passionate and hardworking, itu aja. Oke. Nah, oke guys, sebelum gue close seperti biasa, gue pengen tahu dari lo semua ide topik menarik apa yang pengen diulas di Mantan Penyiar Podcast selanjutnya. Jadi silakan aja lo kirim ke mantanpenyiarpodcast@gmail.com. Anyway, thank you so much yang udah dengerin podcast episode 2. Gue Mantan Penyiar.
じゃあねー。